kita harus mengubah paradigma hisab ru'yah. Dari dulu itu memperdebatkan dalil, metode mana yang paling sahih. Dulu sampai dengan tahun 80-an, 90-an orang selalu berdebat dalil ru'yah atau struktur ru'yah yang dipakai. Jadi hisab itu dianggap tidak sah. Itu dulu biasanya. Nanti cara mempertemukan hanya malah kita bertoleransi saling menghargai. Nanti kita ubah paradigma itu. Kita melihat kriteria bersama untuk metode yang berbeda dan upaya saling mengisi. Artinya kriteria ini digunakan baik untuk kalangan hisab maupun kalangan ru'yah. Nah ini saling mengisi. Data ru'yah dikumpulkan, dianalisis hisab, kemudian memperbaiki kriteria selanjutnya. Jadi kriteria itu bukan kriteria mati, tapi terus dievaluasi. Nah kriteria ini dibuat dari data ru'yah jangka panjang, termasuk oleh teman-teman di Ru'yatul RHI ya, Ru'yatul Hilal Indonesia. Ini sangat berguna untuk bikin kriteria ini. Kemudian dari hisab posisi ini bisa dilakukan. Jadi kriteria ru'yah atau visibilitas hilal itu merupakan titik temu antara penganut hisab dan penganut ru'yah, tanpa harus meninggalkan prinsip masing-masing. Jadi silakan yang percaya harus dengan betul ru'yah, silakan melakukan ru'yah. Yang mau hisab silakan, asal kalau kriterianya bersama itu insya Allah hasilnya akan sama. Nah sekarang apa sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman di komunitas astronomi terkait dengan kriteria visibilitas hilal? Jadi bukan hanya orang Islam yang melakukan, tapi ini menjadi tantangan bersama. Bagaimana bulan sabit pertama itu bisa dilihat. Nah, yang pertama kali dulunya yang tadi terkait dengan elongasi minimum bulan matahari itu dari limit Ganjon ini mengatakan minimal 7 derajat. Dan ini ada model teoritisnya oleh Siever, saya tampilkan di sini. Tapi Odin ini dalam publikasi tahun 2004 itu mengatakan dari data 737 itu ternyata limit Ganjonnya 6,4 derajat. Jadi ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 7 derajat yang di sini. Kemudian dari Ilyas tahun 88 ini ada antara beda tinggi dan juga beda azimut. Jadi kalau mataharinya beda azimutnya 0 atau katakan di sini katakan 0 itu kira-kira hampir 10,5 derajat. Kemudian kalau jauh dia akan lebih rendah lagi. Datanya kira-kira seperti ini. Ini dari Disiko 1989. Itu antara data yang berhasil dan dengan data yang tidak berhasil. Kemudian di sini ada ketinggian minimum untuk jarak untuk beda azimut bulan matahari tertentu. Tetapi sini ada beberapa kasus ternyata lebih rendah. Ini umumnya dalam kondisi bulan paling dekat dengan bumi, kemudian mataharinya paling jauh dengan bumi. Ini seperti kejadian sekitar bulan Mei tahun berapa itu yang rekor. Ini umumnya pada saat bulan paling dekat dengan bumi, kemudian mataharinya pada saat paling jauh sekitar bulan Juli. Nah, kemudian ini dari data Afrika Selatan ya, Observatorium Afrika Selatan dari SAAO, South Africa Astronomical Observatory oleh Caldwell dan Lenny tahun 2001. Ini perbedaan ketinggian, kemudian ini perbedaan azimut. Ada yang menggunakan alat bantu teleskop dan ini yang dengan mata telanjang. Tapi pada dasarnya di sini ketinggian beda tinggi. Jadi tinggi bulan dibanding dengan tinggi matahari. Ini azimut. Ada azimut bulan dibanding dengan azimut matahari. Itu ada suatu hubungan. Nah, data yang lain ini di dalam arahnya OD ini diberikan bagaimana kriteria sebelumnya, Monder dan kriteria India, Brunei, kemudian Afrika Selatan, kemudian OD menunjukkan kriteria baru dengan ketebalan dari sabitnya, kemudian ini beda ketinggian dan beberapa kriteria. Ini
kalau tidak salah dengan alat telanjang dan alat batu dan seterusnya. Jadi ini pada dasarnya ini untuk menggambarkan apa sih syarat untuk kita bisa melihat hilal pertama kali. Kemudian saya mengumpulkan dari data laporan Departemen Agama. Tadi Pak Totoha mengatakan kita perlu mengevaluasi data statistik. Itu Departemen Agama sudah mengumpulkan mulai data tahun 1992 sampai dengan tahun 96. Kemudian saya analisis dengan jumlah kesaksiannya, dipilih yang lebih dari 3 tempat saja. Kemudian tidak ada gangguan dari Venus atau Merkurius, maka diperoleh plot ini. Tetapi ada 3 di sini. Ini ada 3 data. Di sini umumnya dari segi umur, kalau secara internasional kan umumnya lebih dari 13 jam. Umumnya walaupun beberapa kasus ada yang kurang. Kemudian dari segi ketinggian ini yang disebut 2 derajat. 2 derajat ini tanggal 16 September 1974. Itu beda tingginya itu 3 derajat. Tapi kalau dilihat dari horizon kira-kira 2 derajat. Tetapi ini data ini dalam paper saya tahun 2002 ini tidak bisa dikesampingkan karena saya mengambilkan membuat kriteria bahwa data yang digunakan adalah data kesaksian dari 3 tempat. Jadi bukan hanya 3 orang tapi 3 lokasi yang berbeda. Untuk menghilangkan kemungkinan salah lihat, kata melihat awan tipis misalkan, itu dihilangkan. Tetapi 3 ini ternyata 3 data ini ternyata dilakukan oleh minimal 3 lokasi berbeda. Ada di Kudus, ada di Jakarta, ada di Pelabuhan Ratu, kira-kira seperti itu. Jadi tidak bisa. Dan ini tidak ada gangguan dari planet Venus, tidak ada gangguan planet Merkurius. Beberapa data memang yang rendah di sini ternyata itu terganggu oleh planet Venus dan Merkurius, walaupun itu dilakukan dari 3 tempat lebih. Artinya seringkali kesaksian rendah tadi itu kemungkinan rancu atau dikecokkan oleh planet Venus. Jadi kita tidak perlu menyalahkan orang melaporkan ketinggian 2 derajat karena bisa jadi itu salah lihat. Kemungkinan walaupun itu 3 tempat, ada di Kudus, ada di Jakarta, ada di Cakung, kemudian ada juga di Pelabuhan Ratu misalkan. Tapi kalau yang dilihat ada cahaya planet Venus dan orang tidak bisa membedakan, yang penting ada cahaya, koresan cahaya misalkan. Itu yang masalah. Nah, ini dalam data saya itu tetap saya pakai. Kemudian saya ini katakan dibuat sebagai disebut sebagai kriteria apa itu adalah yang ini. Jadi minimal di sini itu tidak perlu rata 2 derajat. Tapi kalau dekat dengan matahari itu perlu sekitar 9 derajat. Tapi saya akan mengevaluasi lagi yang ini dalam presentasi sekarang untuk menuju kriteria bersama bahwa visibilitas hilal itu ditentukan oleh kecemerlangan hilal yang terkait dengan fraksi iluminasi sabitnya, dan ini juga terkait dengan umur hilal saat maghrib. Artinya semakin besar fraksinya, lebih dari 1%, kemungkinan itu cahayanya cukup kuat. Kemudian juga yang kedua, kecemerlangan langit latar depan yang dipengaruhi oleh jarak dari matahari. Jadi sekitar matahari akan terang. Nah ini yang juga nanti terkait dengan limit Ganjon itu. Kemudian ketinggian dari horizon. Ini yang diteliti juga oleh Pak Muji dan kawan-kawan terkait cilet atau cahaya senja. Jadi cahaya senja seperti ini tadi terkait dengan kontras, itu semuanya masuk. Kalau misalkan tidak ada atmosfer, kita hanya terpengaruh pada kecemerlangan hilal saja. Tapi karena ini ada atmosfer dan ini sangat satu tempat ke tempat lain sangat bervariasi, maka ada faktor masalah ketinggian, kemudian dari matahari. Nah, kalau kita memperhatikan 2 faktor ini,